أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ناصر المظلومين والمستضعفين، ربيع اليتامى والمساكين، سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعلنا من أتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه، وعلى أصحابه الميامين المنتجبين، والأعداء على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. أصحاب الفضيلة، para habaib, ra'asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati, Adallah ujurana wa ujurakum bisyahadati maulana al-imam as-sadiq, ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atahu wa syafa'ata abaihi wa wuldihi. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kita telah meninggalkan bulan Ramadan dan kita sudah ada di penghujung bulan Syawal. Di dalam bulan Syawal ini ada salah satu peristiwa agung berkenaan dengan a'immatuna ahlul bait, yaitu tanggal 25 Syawal adalah syahadah dari Al-Imam Ja'far ibni Muhammad as-Sadiq. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, akhwani wa akhwati, mendapatkan barakah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah. Ikhwan kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan kita yang sedang mengalami kesulitan baik dalam ekonomi, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi, sehingga Allah memberikan rezekinya yang banyak, yang melimpah, yang barakah untuk kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, sebelum kita berbicara tentang syahadah Al-Imam As-Sadiq salamullah alaih, sebagai muqaddimah, kita ingin sedikit menerangkan keutamaan yang Allah berikan kepada a'immatuna ahlul bait, ahlul baitin nubuwah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Allah menjadikan Al-Quran sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Semua yang ada di maya pada ini ada di dalam Al-Quran. Segala sesuatu, entah itu bersifat zahir yang nampak ataukah yang batin ghaib, semua ada di dalam Al-Quran. Kullu syai'. Tibyanun likulli syai', itu semua tentang apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, berkaitan dengan ilmu apapun ada di dalam Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Kata-kata yang sering kita dengar, ikhwani wa akhwati, bahwa ayolah kita kembali kepada Al-Quran. Kata-kata ini benar.
Kata-kata ini benar. Namun jika kita kembali hanya kepada Al-Quran, Al-Quran sebagai buku, kitab yang tidak bisa berbicara, tentu segala sesuatu permasalahan kita tidak akan pernah temukan jalan keluarnya. Kalau kita bertanya kepada Al-Quran yang somit, apa yang bisa diberikan oleh Al-Quran yang kita pegang itu? Sedangkan di situ Allah sebutkan hudan lil muttaqin, sebagai pemberi petunjuk kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana letak tibyan di kulli syai' tersebut? Di mana letak penjelasan untuk segala sesuatu sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an? Naam, ikhwani wa akhwati. Kadang-kadang Al-Qur'an itu berbicara tentang hal-hal juz'i. Ya. Kalau memang Al-Quran tibyan li kulli syai', kita tidak temukan di dalam Al-Quran itu ilmu fisika. Kita tidak temukan di dalam Al-Quran itu ilmu kimia. Kita tidak pernah temukan di dalam Al-Quran itu ilmu optik, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Lalu di mana letak tibyan li kulli syai'? Jawabannya ikhwani wa akhwati, Al-Quran memang bukan ilmu fisika, bukan kitab yang menerangkan ilmu fisika. Al-Quran bukan kitab yang menerangkan ilmu kimia. Al-Quran bukan kitab yang menerangkan ilmu kedokteran. Namun Al-Quran memberikan sedikit petunjuk tentang ilmu-ilmu tersebut. Kita lihat, kadang-kadang Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang juz'i, ya. Kadang-kadang Al-Quran berbicara tentang kaidah ammah. Kaidah juz'iyah itu adalah ketika kita berbicara tentang al-qard, simpan, pinjam meminjam. Di dalam surat Al-Baqarah ada salah satu ayat yang paling panjang itu, yaitu di akhir surat Al-Baqarah. Itu berbicara tentang apa? Al-qard, pinjam meminjam. Itu kaidah juz'iyah. Semua muamalah yang bersifat simpan pinjam itu ada di dalam Al-Quran, ya. Kadang-kadang Al-Quran berbicara tentang apa? Tentang kaidah ammah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Innallah ibadallah, dalam kalau setiap khutbah Jumat, khatib Jumat itu, Innallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ini kaidah ammah. Semua ilmu yang berkaitan dengan keadilan, yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu ada di dalam Al-Quran. Secara implisit, samar-samar, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kalau memang Al-Quran tibyan li kulli syai', lalu siapa yang akan menerangkan hal seperti ini? Siapa yang menerangkan hal-hal juz'iyah? Siapa yang akan mengeluarkan kaidah ammah ini? Siapa? Coba, siapa? Kalau hanya sebatas Al-Quran, kitab yang tidak bisa berbicara, sedangkan Al-Quran harus menjadi solusi bagi semua permasalahan dari Rasulullah sampai hari kiamat. Al-Quran harus menjadi apa? Harus menjadi solusi, harus menjadi jalan keluar dari semua perilaku kesulitan yang dialami oleh manusia. Nah, jawabannya ikhwani wa akhwati, kita lihat Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'ali. Ahlul bait bersama Al-Quran. Nah, artinya ikhwani wa akhwati, yang menjelaskan kaidah ammah, kaidah khassah, itu Al-Quran telah menerangkan. Karena apa? Al-Quran itu kadang yufassiru ba'dhuhum ba'dha. Al-Quran itu menafsirkan sebagian dari sebagian yang lain. Al-Quran ayat ini menafsirkan ayat ini. Yufassiru ba'dhuhum ba'dha. Naam. Lalu siapa yang mengeluarkan sayukhriju hadza al-qaidah ammah, al-qaidah khassah, itu siapa? Nah, di dalam Al-Quran, Al-Quran telah menjawab sendiri. Di dalam Al-Quran apa? Jawaban Al-Quran, siapa yang berhak untuk istimbat, ikhraj, mengeluarkan kaidah sehingga manusia paham apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran telah menjelaskan itu. Siapa yang berhak untuk memberitahu dan menafsirkan, mentakwilkan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu
illal mutahharun. Ingat, al-mas wal lams beda. Ini harus antum ketahui semua. Al-lams wal mas itu beza. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegangnya secara harfiah ya, kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan apa? La yalmasu illal mutahharun. Namun la yamassuhu illal mutahharun. Al-lams adalah begini. Kata-kata al-lams itu ana al-masu hadza, aku memegang apa ini? Mimbar ini, al-mas. Ya kan? Sedangkan al-masu itu adalah ikhrajul haqaiq, mengeluarkan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Bedakan ya antara al-lams wal mas. Oleh karena itu Al-Qur'an berbicara apa? La yamassuhu illal mutahharun, bukan al-mutatahhirun, beda. Yang disucikan dengan orang yang bersuci itu beda. Oleh karena itu ketika kita dalam Al-Quran ketika kita hendak mau berwudu kan ada muqaddimah doa itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Beda. Ingat. Ya, antum harus paham betul ini. Kata-kata al-mas wal lams beda. Al-lams adalah aku memegang, ada. Aku megang apa? Ana al-masu kitab. Aku memegang kitab. Sedangkan al-masu ikhrajul haqaiq, mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi, itu al-mas. Artinya la yamassuhu illal mutahharun, tidak berhak ya mereka mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi, mentakwilkan, mentafsirkan Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali mereka yang disucikan. Ingat, yang disucikan pakai fi'il maf'ul, ismul maf'ul, yang disucikan. Sedangkan ketika kita hendak bersuci, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa al-mutatahhirin? Orang-orang yang bersuci, beda. Artinya Al-Qur'an yang berhak untuk mengeluarkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Al-Qur'an, yang tersirat di dalam Al-Qur'an, harus manusia yang Allah sucikan. Pertanyaannya lagi, siapakah yang Allah sucikan tersebut? Al-Qur'an telah memberikan pelajarannya, memberikan jawabannya. Ayat mana yang berhak mereka untuk ikhrajul haqaiq, mentafsirkan, menakwilkan Al-Qur'an? Siapakah manusia yang ada di dalam kitab dalam Al-Qur'an al-mutahhal? La yamassuhu illal mutahharun, itu siapa? Al-Qur'an telah menjawabnya. Siapakah mereka? Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Artinya yang berhak untuk mentafsirkan, menakwilkan Al-Qur'an adalah ahlul bait. Ingat ya? Paham dari sini? Al-Qur'an yufassir ba'dhum ba'dha. Nah, kalau kita sebenarnya melihat bahwa Al-Qur'an kitab yang tidak bisa berbicara, apa yang bisa kita ambil sebagai hudan? Nah, harus ada yang mentakwilkan, menafsirkan, sehingga apa yang ada di dalam Al-Qur'an selaras dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya Muhammad. Ya, Al-Qur'an telah menafsirkan itu sendiri. Al-mutahharun itu siapa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Naam. Ikhwani wa akhwati, Al-Imam Al-Hasan beliau berkata begini, nahnu alladhi afhamal Qur'an, kamilah yang benar-benar faham tentang Al-Qur'an tersebut. Kami afhamal Qur'an, arji'u al-Qur'anu ilaina warji'u ahla baiti nabiyyikum. Kembalikanlah semua hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an kepada ahlul bait kalian. Ya, ahlul bait al-mutahharun hum ahlul bait. Nah, ini ingat. Fal mu'ammalu, ini ingat ya. Fi tafsirihi alaina, semua yang berhak mentakwilkan, mentafsirkan itu
kami Ahlul Bait yang berhak mentafsirkan dan menakwilkan Ahlul Bait. Fala natadhunnu fi ta'wilihi bal naqta'u fi haqa'iqihi. Ahlul Bait dari Rasulullah, Amirul Mukminin sampai Sahibul Asri waz Zaman, ketika mentakwilkan Al-Quran tidak pernah berkata apa? Mungkin tafsirannya seperti ini, bisa jadi takwilannya seperti ini, kemungkinan takwilannya seperti ini, tidak. Fala natadhunnu bitakwilihi, kami tidak pernah menyangka-nyangka ketika mentafsirkan Al-Quran, kami tidak memakai prasangka. Pasti bal naqta'u ala haqa'iqihi. Ketika Ahlul Bait mentafsirkan Al-Quran, ini yang dikehendaki oleh Allah. Tidak pernah Ahlul Bait ketika mentafsirkan, menakwilkan Al-Quran, mungkin ini tafsirannya, kemungkinan ini takwilannya, tidak. Ya, bal naqta'u bihaqa'iqih. Ketika kami mentafsirkan, mentakwilkan Al-Quran, itu hazmun wa ilmun, dengan ilmu yang tepat. Karena apa? Semua takwilan tafsiran Al-Quran Ahlul Bait itu bersumber dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah dari mana? Jabrail min kibalil bari ta'ala. Dan Ahlul Bait salamullahi alaihim, kenapa mereka tidak pernah di dalam menafsirkan Al-Quran ada ikhtilaf, ada perbedaan, sebagaimana mereka berbeda satu sama yang lain? Karena apa? Sumber mereka satu. Sehingga apa? Tidak ada perbedaan di dalam pentafsiran, penakwilan Al-Quran. Paham ya? Fala natadhunnu bitakwilih, kami tidak pernah berandai-andai dengan dhon, dengan sakwa sangka, la bal naqta'u bihaqa'iqih. Bahkan kami ini ketika mentafsirkan Al-Quran, bal naqta', pasti ini yang dikehendaki oleh Allah, ini yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Nah, Al-Imam As-Shadiq salamullah alaihi, ikhwani wa akhwati, kita mulai sekarang masuk kepada Al-Imam As-Shadiq. Al-Imam As-Sadis, imam yang keenam yang kita peringati hari syahadahnya, malam syahadahnya ini adalah imam yang mempunyai ad-daur, peran yang sangat besar di dalam menyampaikan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Ya, ada di zaman Al-Imam As-Shadiq. Bahkan Al-Imam As-Shadiq itu beliau hidup di dua dinasti. Dinasti Umayyah ada dua, dan dinasti Abbasiyah ada 4 dinasti yang Al-Imam As-Shadiq hadir hidup bersama dua dinasti ini. Dan terakhir dia harus syahid diracun oleh Al-Mansur Ad-Duwainik. Kata-kata Ad-Dawanik itu jamak dari danik. Danik itu adalah mata uang yang paling kecil. Kenapa disebut Ad-Duwainik? Saking pelitnya manusia ini. Al-Mansur Ad-Duwainik, Ad-Dawanik. Itu seperti itu. Naam ala kulli hal. Nah, Al-Imam As-Shadiq, ikhwani wa akhwati, dari masa panjang beliau, 44 tahun masa imamah beliau, di dalam riwayat memiliki waktu yang luas di antara para a'immah yang lain untuk menyebarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Bahkan salah satu madhab yang 4 itu, gurunya yaitu Abu Hanifah yang terkenal dengan nama aslinya Nu'man, itu beliau berkata apa? Laulas sanatan lahalaka Nu'man, seandainya tidak ada 2 tahun maka hancurlah Nu'man. Karena apa? Selama 2 tahun ini ia betul-betul belajar dari Al-Imam As-Shadiq. Nah, herannya ikhwani wa akhwati, zaman telah apa? Telah membuat ketidakadilan kepada Al-Imam As-Shadiq. Bagaimana mungkin guru daripada Al-Madhahibul Arba'ah belajar kepada Al-Imam As-Shadiq, tapi ternyata mazhabnya yang diakui hanya 4, sedangkan kita tidak. Gurunya tidak diakui. Nah, walaupun alhamdulillah sekarang sudah diterima. Nah, dulu tidak pernah. Nah, ikhwani wa akhwati, lalu dari
sekian banyak waktu yang ada yang dihabiskan oleh Al-Imam As-Shadiq, kira-kira warisan apa yang bisa kita ambil dari Al-Imam As-Shadiq? Warisan apa yang ditinggalkan oleh Al-Imam As-Shadiq untuk kita sebagai para pecintanya? Di dalam riwayat terdapat banyak sekali turas, warisan-warisan yang diberikan oleh Al-Imam As-Shadiq. Ada warisan yang berkaitan bi umuri dunia, hal-hal duniawi. Ada yang ba'dhu riwayat mengatakan bahwa warisannya ini berkaitan dengan bi umuril akhirah, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ada yang warisannya ini adalah ad-din wa mukhtalafi furu'i, agama dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Namun ikhwani wa akhwati, di antara warisan-warisan yang Al-Imam As-Shadiq wariskan, tinggalkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dominan adalah al-fiqh, ilmu fikih. Karena sumber dari mazhab-mazhab itu adalah sumbernya dari mana? Al-Imam As-Shadiq. Nah, lalu apa? Kenapa Al-Imam As-Shadiq itu lebih menitik beratkan warisannya itu dalam bentuk ilmu fikih? Apa istimewanya ilmu fikih ini, akhwani wa akhwati? Ini tamparan buat kita semua yang mengabaikan, meremehkan ilmu fikih. Ya, saya ini kadang miris, kita bertahun-tahun belajar Ahlul Bait, filsafat udah sampai kemana itu tinggi, masalah wudhu kita salah. Saya temukan puluhan tahun kita bermadhab, mereka bermadhab Ahlul Bait. Ya. Tapi untuk hal-hal berkaitan dengan taharah kita agak paham. Saya tidak tahu antum semua ini untuk masalah wudhu itu sudah benar atau tidak. Kenapa kita kadang meremehkan hal seperti ini? Nah, mudah-mudahan apa ucapan Al-Imam As-Shadiq ini bisa memberikan cambuk buat kita semua, ikhwani wa akhwati. Bagaimana pentingnya pelajaran fikih ini. Nah, kenapa ilmu fikih ini ilmu yang tarkizul imam? Bagaimana Imam As-Shadiq itu menitik beratkan warisannya itu berbentuk apa? Ilmu fikih. Nah, karena ilmu fikih ini berkaitan dengan apa? Maudhu'uhu fi'lun mukallafi. Maudhu'nya itu fi'lun mukallafi. Hal-hal yang berkaitan dengan al-mukallaf, kita semua. Kita ini mukallaf. Ketika kita sudah balik, maka hukum taklif sudah ada pada diri kita. Apa itu? Kita wajib sholat, kita wajib puasa, kita wajib untuk apa? Bersuci. Ya. Fi'lun mukallafi. Kalau kita lihat ikhwani wa akhwati, betapa luasnya ilmu fikih ini adalah bagaimana ilmu fikih ini yatadakhal, masuk kepada urusan manusia, bahkan sebelum manusia dilahirkan. Ketika kita masih ada di dalam perut ibu, ilmu fikih sudah menjerat kita. Ya, ilmu fikih sudah ada dan masuk di dalam ruang lingkup kita. Kita belum dikeluar. Ketika kita ada dalam perut ibu, apa itu buktinya? Nah, ketika kita seorang bayi ada di dalam perut ibu, hukum fikih sudah ada bersamanya. Ketika apa? Apakah wajib ketika kita isqat, menggugurkan bayi itu boleh atau tidak? Kapan boleh digugurkan? Kapan tidak boleh digugurkan? Kalau digugurkan bulan ini apa kafarahnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebelum dilahirkan ilmu fikih sudah yatadakhal alaih. Sebelum dilahirkan. Ketika dilahirkan bayi ini, fikih juga ikut bersamanya. Bagaimana kita memandikan, bagaimana caranya ketika bayi ini buang kotoran, bagaimana mensucikannya. Ini yatadakhal. Terus sampai ketika ia mati. Ketika ia mati pun hukum fikih masih masuk ke dalam dirinya. Ketika apa? Ketika kita dikuburkan, bagaimana, apa langkah-langkah apa yang harus kita perbuat? Air apa yang kita bisa lakukan? Kita ambil, bagaimana cara mengurus jenazah, bagaimana cara memakamkan jenazah. Ini kan ilmu fikih semua.
Adakah ilmu yang lebih luas daripada ini? Kita lihat filsafat. Tidak. Nahu, apalagi? Ilmu apa coba? Yang yatadakhal ala syu'unin nas, yang masuk kepada urusan manusia, baik ketika ia ada di dalam perut ibu sampai ia ada di dalam kubur. Fikih tidak pernah melepaskan manusia di dalam hukum-hukumnya. Karena fikih berbicara tentang apa? Halal, haram, mubah, mustahab, makruh. Dan kita tidak pernah lepas sedetik pun dari hal-hal ini. Kalau kita berbicara tentang filsafat, kita bisa lepas dari filsafat. Suatu ketika kita bisa lepas. Ilmu nahu kita bisa lepas. Ilmu falak kita bisa lepas. Tapi ilmu fikih, bahkan ketika kita tidur pun ilmu fikih melimputi kita. Bagaimana caranya kita tidur dengan baik? Ilmu fikih akan memberikan. Ya, paham. Oleh karena itu, bagaimana Al-Imam Yurokkiz turas, warisan yang beliau titik beratkan, bagaimana Al-Imam Shadiq memberikan pelajaran ilmu fikih kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau ini ikhwani wa akhwati. Kita lihat di dalam manusia ini, Allah menciptakan manusia itu apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Oke, berarti ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu. Ibadah. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan sesuai tanpa ilmu fikih? Bisa? Kita sholat, kita beribadah tanpa sholat, tanpa berwudu. Lalu bagaimana kita mencapai tujuan utama dari penciptaan manusia untuk menjadi seorang abdan, untuk kita beribadah? Sedangkan ibadah itu butuh apa? Butuh muqaddimah, butuh wasilah. Wudu. Kalau kita wudunya dalam keadaan al-jabirah, dalam luka, bagaimana wudunya? Beda. Apakah kita harus bertayamum? Kapan kita tayamum? Kapan tidak? Ilmu fikih. Ketika kita mandi, ilmu fikih. Sekali lagi ikhwani wa akhwati, jangan pernah abaikan, remehkan ilmu fikih. Jangan hanya berkutat ilmu filsafat, akidah sudah sampai ke puncak gunung, ternyata fikihnya yang dasar masih amburadul. Hal-hal yang berkaitan. Bagaimana antum sudah tahu cara tayamum? Apakah kita tahu ketika mengusap kepala ini, rambut ini boleh tidak dalam keadaan bergerak, mana yang bergerak, mana yang tidak, mana yang dibasuh, mana yang diusap? Ayo. Miris ikhwani wa akhwati, ironis kalau kita masih tidak paham hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dasar tentang hal bersuci. Hati-hati, kita tidak akan pernah lepas dari ilmu fikih. Ya. Beliau begini ikhwani wa akhwati, Al-Imam Shadiq. Ta'kidul imam ala ahammiyati hadzal ilm. Bagaimana Imam Shadiq yu'akkid, menekankan agar apa? Syiahnya itu belajar tentang ilmu fikih seraya berkata begini. Sari'u ila tafaqquh fid din. Bergegaslah kalian at-tafaqquh fid din. Apa itu at-tafaqquh? Belajar ilmu fikih. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada di dalam genggamannya, haditsun, ucapan, kata-kata, ta'lamuhu fi halalin wa haramin, ucapan yang dimana ucapan itu berbicara, kamu bisa mengerti tentang halal dan haram. Khairun laka minal ardi wa ma 'alaiha, lebih baik untuk dirimu dari bumi ini dan apa yang ada di atasnya. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Allah. Kita berbicara tentang ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini mustahab. Berbicara tentang ini, kata Al-Imam Shadiq, khairun laka minal ardi wa ma 'alaiha, lebih baik untuk dirimu daripada bumi dan seisinya. Minadz dzahabi wal fiddah. Ini Al-Imam As-Shadiq. Bagaimana beliau yu'akid,
menekankan agar kita tahu betul ketika kita beribadah, kita paham betul mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kita kan abai kayak gini. Kita semua agak abai. Kita meremehkan. Ya. Ketika hal-hal warisan lagi, kita meremehkan. Ketika kita berbicara warisan, ayah belum mau mati. Padahal tidur tanpa berwasiat makruh. Apalagi misalnya kita, antum mempunyai putra putri yang agak banyak, harta ada, antum masih mau menunggu tua sakit? Iya, kalau menua dan sakit. Kalau tiba-tiba meninggal, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, persengketaan terjadi di antara anak-anak kita merebutkan warisan, siapa yang bertanggung jawab? Kita. Kenapa kita tidak menjelaskan warisan? Nah, ini intinya, pentingnya ilmu fikih. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, saya ingin antum ini paham betul tentang sholat, ya, secara fikih, puasa, wudhu yang kita lakukan sehari-hari itu jangan sampai salah. Kalau salah, selesai sholatnya. Muqaddimatul wajib, sholat wajib, muqaddimahnya wajib, wudhu wajib. Tapi kalau wudhunya sah, tidak salah, tidak benar, ada yang kurang, gimana? Apakah wudhunya diterima? Tidak. Nah, lalu bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kita sampai kepada hadaful khilqah, dari tujuan penciptaan manusia. Kalau kita tidak beribadah, kalaupun kita beribadah, ibadahnya kurang sempurna. Oke? Ikhwani wa akhwati. Naam. Bagaimana Al-Imam Shadiq yu'aqidu hadzal ilm? Nah, setelah itu ikhwani wa akhwati, Al-Imam Shadiq beliau menyuruh bagaimana upaya beliau agar sampai pelajaran fikih ini sampai kepada kita semua. Antum sadar nggak bahwa tentang ilmu antum ketahui tentang halal, haram, mubah, mustahab, makruh, itu dari Imam Shadiq. Dari mana antum tahu? Dari kitab Al-Istibsar man la yahdurul faqih. Ulama-ulama kita itu, beliau menulis dari mana? Riwayat-riwayat dari ulama-ulama sebelumnya sampai kepada Al-Imam Shadiq. Seperti ini ceritanya, ikhwani wa akhwati. Bagaimana Al-Imam Shadiq berusaha, berupaya dengan suatu usaha agar hukum fikih ini, hukum-hukum, riwayat-riwayat yang beliau keluarkan sampai kepada kita semua sampai hari kiamat. Ketika ia berbicara kepada Mufaddal, ya Mufaddal, uktub. Enggak. Wahai Mufaddal, catat apa yang aku ucapkan. Nih, upaya beliau agar ilmu ini sampai ke kita semua. Antum kira dari ayatullah, dari Majlis Taklid. Lalu Majlis Taklid dari mana? Beliau belajar sampai kepada Imam Shadiq. Ilmunya itu dari a'imah sampai Al-Imam Shadiq. Nah, beliau berkata begini, ya Mufaddal, uktub, tulis, wa butha ulumatika, dan ceritakan ilmu-ilmumu li syiatina. Ceritakan apa yang kau peroleh wahai Mufaddal dari ilmu-ilmu kami kepada syiah kami. Allimuhum, ajari mereka. Wa idza mutta, ini jika engkau mati, fa'aurithha li auladik, maka warisilah ilmu tersebut kepada putra-putramu. Fa'innahu, karena apa? Akan datang, fa'innahu sayati 'alan nas, akan datang suatu zaman kepada manusia, zamanun, suatu zaman di mana mereka membutuhkan ucapan kami, tulisan kalian, kita.
Al-Imam Shadiq bagaimana yurakkizu agar ilmu-ilmu yang beliau sampaikan itu sampai kepada kita. Nah, ikhwani wa akhwati, belajar tentang ilmu itu kita tidak bisa dengan diam saja, harus ada as-su'al. Al-Imam Shadiq itu ketika beliau berbicara tentang ashab, tentang ilmu-ilmu kepada para sahabat-sahabatnya, dan tidak ada pertanyaan, beliau sendiri yang memulai pertanyaan. Bahkan dalam riwayat pernah disebut salah satu muridnya itu berbicara tentang ilmu haji itu 40 tahun belum selesai. 40 tahun hanya berkutat di bab haji dan belum selesai. Nah, kita satu seminar bisa 2 jam 3 jam, hal-hal yang berkaitan dengan sucician harus selesai. Sampai dikatakan, ya benar Rasulullah, kapan selesainya? 40 tahun aku belajar kepadamu hanya bab haji. Kapan selesainya ya benar Rasulullah? Itu pun ilmu baru, gak sama. Apa jawaban beliau? Ketahuilah, haji ini dilakukan oleh Adam. Malaikat-malaikat bertawaf. Itu ribuan tahun. Itu belum selesai. Apakah 40 tahun sudah banyak bagimu, katanya? Ayo. Kita kumpul di sini 1 tahun kalau dihitung itu 56 kali. Ada ya Bebe? 56, paling banyak 60 pertemuan. Itu kita sudah merasa paling benar, paling pinter, sehingga aku sudah paham, aku sudah dengar. 1 tahun, padahal itu 40 tahun hanya berkutat tentang haji. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, belajar tentang ilmu-ilmu Ahlul Bait itu tidak akan pernah selesai. Sekalipun kita habiskan waktu kita ada di tempat ini, dari bayi sampai kita wafat, tidak akan pernah selesai. Ya. Ini pelajaran buat kita semua, Jangan pernah meremehkan ilmu fikih, karena ilmu fikih senantiasa meliputi dan mengikuti kita dari kita tidur sampai bangun lagi, dan kita tidur ilmu fikih tidak pernah lepas dari kita. Ya. Jadi antum, kita semua yang merasa kurang sempurna di dalam wudu, mandi, jangan malu-malu untuk bertanya. 40 tahun hanya berhaji ya. Nah, itu masih malu berbicara tentang wudu, salah kan? Ya. Apa mau dicoba untuk dites wudunya? Apa siap? Saya agak ragu ini sebetulnya. Ayo, hati-hati ya akhwani wa akhwati. Banyak di majalis yayasan-yayasan hal-hal seperti ini diabaikan. Bukan salah ustadznya, mereka yang tidak mau bertanya. Ya. Nah, kalau wudunya salah, sholatnya piye? Ayo. Nah, berapa tahun kita misalnya, alhamdulillah, mudah-mudahan antum benar. Sekarang ada kesalahan. Berapa puluh tahun antum sholat dengan wudu seperti ini? Coba. Saya masih melihat itu. Membasuh kepala itu dalam keadaan berdiri, berjalan. Antara yang diusap dan yang mengusap itu bergerak. Itu gak boleh. Membasuh kaki dalam masih ada airnya, asal disepres sebagai simbolis, tahu? Cuma dikerek di apa tuh? Di sarung atau celana, dikasih digini-giniin, nggak dilihat masih ada airnya atau tidak, langsung aja diusap. Saya lihat betul itu. Jadi hanya sebatas simbolis saja.
Biar dikata apa? Mengeringkan. Ini terjadi. Oke. Kalau seperti ini wudhunya, paham? Dan sudah berapa puluh tahun antum sholat dengan wudhu seperti ini. Oke. Terus misalnya kita ta'amadul baqa' alal janabah. Kita janabah dalam malam puasa dan kita sengaja tidak mau mandi sampai pagi, kita lanjutkan puasa tersebut. Dan kalau itu terjadi, berapa puluh tahun antum berpuasa dengan seperti ini, melakukan hal seperti ini? Ayo Kiki, masih mau mengentekkan Vicky? Tanya. Kalau antum malu bertanya secara seperti ini, kan ada WA sama ustadz-ustadz yang antum, misalnya saya lebih cek sama ustadz Hada, tanya, Ustadz saya seperti ini bisa nggak? Boleh apa enggak? Wudhu saya benar atau tidak? Mandi saya benar atau tidak? Pada wanita, apakah semua darah itu adalah haid? Pokoknya semua darah yang keluar itu haid? Tidak. Lalu apakah istihadhah itu semua istihadhah? Tidak ada tingkatannya? Tidak ada tingkatan. Darah nifas itu berapa hari? Kalau setelah nifas masih ada darah, itu darah apa? Tanya. Jangan digebiak, ya pokoknya darah yang keluar darah haid. Alasan untuk tidak sholat. Jadi hati-hati akhwani wa akhwati. Jadi kamu jangan malu untuk bertanya. Ya, jangan pernah malu untuk bertanya tentang hal fikih, karena itu berkaitan dengan sehari-hari kita. Naam, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam ikhwani wa akhwati, saya akan akhiri perjumpaan kali ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Shadiq. Al-Imam As-Shadiq meriwayatkan bahwa Iblis berkata begini. Qala Iblis, khamsatu asya'in, ada 5 hal. Laisa li fihinna hilatun. Aku tidak mampu menguasai orang ini ketika ia melakukan salah satu dari 5 hal ini. Sedangkan semua manusia ada dalam genggamanku. Wasairun nas fi qabdati. Apa itu yang pertama? Manittakala, ya. Mani atasama billah, mereka yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, an-niyatin shadiqah, dengan niat yang tulus, wattakala alaihi fi jami'i umurihi, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di dalam takkib salat. Siapa yang ingat? Takkib salat apa yang berbicara tentang kita menyerahkan urusan kita semua kepada Allah? Takkib apa? Paling yang hafal cuma takkib isya untuk rizki. Ya. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal. Takkib apa ini? Subuh. Wa fawwidu amri ila Allah. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Dan syaitan ketika menemukan hamba seperti ini yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ia tidak akan mampu untuk menguasai orang ini. Wa ufawwidu amri ila Allah. Man ittakala 'ala Allah, mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mampu menguasai orang ini.
dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Husain ketika beliau ditanya, kaifa asbahta ya ibna Rasulullah, bagaimana keadaanmu wahai putra Rasulullah? Inni la ubali sahihan am saqiman, ghaniyan am faqiran, hayyan au mayyitan. Aku ini tidak peduli dengan keadaanku, baik aku sakit, baik aku sehat, baik aku fakir, baik aku kaya, bahkan baik aku mati, baik aku hidup. Karena yang aku tahu adalah apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Bisa kita seperti itu? Bisa kalau ngomong. Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, man kathura tasbihahu fi lailihi wa naharih. Mereka yang selalu bertasbih kepada Allah fi lailihi wa naharih, di malam hari dan siang hari. Kalau kita lihat ikhwani wa akhwati, tasbih yang paling indah adalah tasbih Yunusi. Apa itu? Ada yang tahu? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam tasbih ini ada seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan, keagungan Allah dan penghambaan diri kita kepada Allah. Kata-kata la ilaha illallah adalah kita beryakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf, pengakuan diri kita. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ada termasuk orang-orang yang zalim. Antum jangan salah dalam pemahaman zalim. Zalim itu bukan hanya sekedar kita mengambil hak orang lain. Zalim itu bukan sekedar kita merampas, kita menyakiti, kita memukul orang lain. Tidak hanya itu. Zalim adalah ketika kita sebagai suami, kita mengambil hak istri, kita mengabaikan hak anak. Itu adalah zalim. Bahkan untuk diri kita sendiri, zalamtu nafsi itu ikhwani wa akhwati adalah ketika kita, jawarih kita, panca indera kita yang Allah berikan ini sebagai bentuk, lalu kita lakukan untuk bermaksiat kepada Allah. Jawarih hada, mata, telinga, tangan, kaki, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, apakah ini bukan bentuk kezaliman? Istighfar, tasbih. Ketika mereka masih tasbih, semua bisa dalam genggamanku kecuali orang yang selalu bertasbih fi lailihi wa naharih. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa man radiya li akhihi al-mu'min ma yurdihi li nafsihi. Mereka yang rela atas saudara-saudaranya sebagaimana ia rela atas dirinya. Ketika kita ingin kebaikan, maka kita juga harus rela mendoakan orang lain dengan kebaikan pula. Ketika kita ingin kaya, kita bisa harus mendoakan orang lain juga kaya. Seberat ikhwan. Tapi ini yang diinginkan, yang ditakuti oleh syaitan itu. Mereka yang rela atas saudaranya sebagaimana ia rela terhadap dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, malam yajza' 'alal musibah hina tusibu. Mereka yang ketika mendapatkan musibah hatinya selalu tenang, tidak terguncang. Ini manusia pilihan. Tidak ada manusia, kita semua ini ketika dikasih ujian susah, sulit kita untuk menenangkan jiwa kita. Aku lupuk sampai waktu itu. Itu kita. Jadi jangan salahkan kalau kita tidak salah satu tidak bisa terapkan, berarti kita masih bisa dipegang oleh, dikendalikan oleh iblis.
Yang terakhir, man radiya bima qasamallahu lahu wa lam tahtam li rizqihi. Mereka yang rela radiya atas pembagian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini, kadang kan kita begini. Ya Allah, sepatutnya ya Allah yang Kau berikan kekayaan itu kan aku ya Allah. Aku menyembahmu, aku beriman kepada nabimu, malaikatmu, kitab samawimu, ahlul baitmu, aku berwilayah. Mereka ya Allah tidak menyembahmu, apalagi beriman kepada rasulmu, apalagi berwilayah kepada hujahmu. Mereka Kau berikan rezeki ya Allah, banyak lagi. Sebetulnya kan aku yang Kau harus Kau berikan rezeki. Boleh gak kita seperti itu? Boleh. Sekedar mengadu kepada Allah. Tapi ingat, tidak semua harta yang Allah berikan kepada orang itu adalah rizki. Tidak semua rizki itu harta. Kita melihat orang bergelimang harta, belum tentu hatinya tenang. Dan berapa banyak orang yang tidak mempunyai harta, hidupnya tenang. Mereka yang mempunyai harta melimpah, bisa jadi anaknya terkena narkoba. Sedangkan kita, Allah tidak berikan harta, alhamdulillah anak kita tidak terkena narkoba. Nah, ini Al-Imam Shadiq, ikhwani wa akhwati. Man radiya bima qasamallah, barang siapa yang rela atas pembagian Allah dan tidak walam tahtam li rizki, tidak terlalu mementingkan rezekinya. Allah itu berkata kepada dunia, ya dunia ikhdim man rafadha, ya, wahai dunia, berkhidmatlah kau kepada mereka yang menolakmu, ya, dan larilah engkau kepada mereka yang mengejarmu. Paham gak? Berkhidmatlah, layanilah mereka yang menolakmu, dan larilah kepada mereka yang mengejarmu. Allah berkata begitu kepada dunia. Nah, ini ikhwani wa akhwati terakhir. Al-Imam Shadiq, saya akhiri dengan ini. Beliau berkata apa? Indi khazainul ard. Di dalam aku, diriku, aku mempunyai perbendaharaan bumi ini. Indi khazainul ard. Perbendaharaan di dalam perut bumi ini aku punya, milik kami ahlul bait. Wa mafatihiha, dan kuncinya ada bersamaku. Walau syi'tu, jika aku mau, jika aku berkehendak, la uharrikul arda bi ihda rijlai, aku akan hentakkan salah satu kakiku ke atas muka di atas bumi ini. La akhrajtu minha dhahaban, dan aku akan keluarkan emas. Nih kelanjutannya. Thumma hatta birijlaihi fanfajaratil ardu wa akhraja minha syabakatan minadz zahab. Ketika Al-Imam Shadiq menghentakkan kakinya, maka terlihatlah syabakatan minadz zahab, segumpal emas murni. Ya kan? Faqala unduru. Ketika Al-Imam Shadiq, ini terjadi ketika apa? Ketika salah satu sahabatnya Al-Imam Shadiq bertanya kepada beliau, ya benar Rasulullah, bukankah dunia, bumi dan segala isinya milikmu? Ya. Tidakkah engkau sedikit ingin memberikan kami sedikit? Karena memang dia orang miskin. Nah, ini jawabannya. Undur, lihatlah. Wahidan, lihatlah kamu. Maka
Sahabat ini melihat bagaimana di dalam perut bumi ini emas, bongkahan emas. Fa idza saba'iqu katsirah yatala'la ba'daha 'ala ba'din. Ketika ia melihat, ketika Al-Imam Shadiq menghentakkan kakinya, semua di dalam perut bumi ini terlihat bagaimana emas ini yatala'la ba'daha 'ala ba'din, bersinar memancarkan cahaya satu dengan yang lainnya. Dan faqalu lahu, lalu para sahabatnya berkata, syi'atuka muhtajun ya ibn Rasulullah, syiahmu ini perlu, kenapa kau tidak memberikan sedikit saja kepada mereka? Syiahka ini miskin semua, katanya. Kenapa kau tidak berikan kepada mereka? Apa jawaban beliau? Ini. Fa'ajabal imam, innallaha sayajma'u lana wa li syi'atina khairud dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kami dan para syiah kami dengan sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dunia, harta dibandingkan dengan wilayah Ahlul Bait, maka seluruh dunia ini la yanfa, la qimata laha, tidak bermanfaat dan tidak ada harganya dibanding dengan wilayah Ahlul Bait. Sekarang saya mau tanya, apakah antum mau wilayah antum ditukar dengan dunia dan seisinya? Mau nggak? Mau. Artinya antum maha kaya atau miskin? Kaya. Buktinya tidak mau. Ayo, siapa yang mau? Artinya apa? Kita memandang wilayah itu sebagai harta yang tidak nilainya tidak terhingga. Ya buktinya antum tidak mau. Lagian siapa yang mau? Pak, wilayah kepada Ahlul Bait khairum minad dunya wa ma fiha. Bahkan wilayah Ahlul Bait adalah surga. Ketika Al-Imam Shadiq, ya ibn Rasulillah da'ali an adkhulan nar, doakan aku agar aku masuk surga. Apa jawaban beliau? Kamu salah, kamu harus berdoa kepada Allah, mintalah jangan sampai engkau dikeluarkan dari surga. Wilayah kepada Ahlul Bait al-jannah, jangan sampai engkau keluar dari al-jannah. Ingat, zaman ini ada al-ghirbal. Apa itu al-ghirbal? Pengayakan, hati-hati. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, saya menghimbau untuk antum dan kasih tahu kepada mereka yang tidak hadir, bukan karena udzur syar'i. Ingat, wilayah kepada Ahlul Bait bukan patri, bukan paku, bukan dipaku, bukan dipatri, tidak. Itu aja amanah. Ya. Jadi jangan sekepedean kita bahwa kita mati membawa Ahlul Bait, tidak, belum tentu. Jangan pernah pede kita mati masih bersyahadat, belum tentu. Karena semua itu butuh perjuangan. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari syahadah Maulana Al-Imam Shadiq salamullahi alaih. Kita berharap mudah-mudahan, ya Allah shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna narghabu ilaika fi dawlatin karimah tu'izzu biha al-islam wa ahlah wa tudhillu biha an-nifaqa wa ahlah, wa anta taj'alana fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik, wa anta rasukana karamata dunya wal akhirah. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa inahata tuskinnahu wa rabbaka wa tumatti'ahu fiha tawila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.